Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, para asatid, seluruh jamaah, bapak, ibu, serta anak-anakku para santri, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali Allah kumpulkan kita di salah satu taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu, majelis yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh seluruh malaikatnya Allah, bahkan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang hadir di majelis ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sudah berada di jalannya Allah. Dan siapa yang rajin tolabul ilmi, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kajian lain juz 4 surah Ali Imran ayat 98. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man. Qul ya man amana tabghunaha 'iwajan wa antum syuhada. man wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wallahu
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah. Qul, katakan wahai Muhammad. Katakan ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Berarti Yahudi dan Nasrani itu ahlul kitab. Wahai ahlul kitab, lima takfurun, lima sebab apa? Mestinya ma-nya ini ada yang ditulis pakai alif, ada yang ditulis tanpa alif seperti ini, lima. Tapi sama-sama ma-nya ini ma istifham dalam ilmu nahwu. Lima karena apa? Sebab apa? Takfuruna, kalian kufur. Kufur itu ingkar atau menutup diri. Kufur bi ayatillahi, dengan ayat-ayatnya Allah, Al-Qur'ani, yaitu Al-Qur'an. Wallahu, padahal Allah subhanahu wa ta'ala syahidun adalah zat yang maha menyaksikan. Kalau syahidun saksi, kalau syahidun maha saksi atau maha menyaksikan. Nah, kemarin kita bahas ya, bentuknya isim mubalaghah. Syahidun, zat yang maha menyaksikan, alama, terhadap apa saja. Ma di sini isim mausul. Kalau tadi ma istifham, kalau ini ma isim mausul. Oh, ini kadang-kadang kan kadernya di situ, Pak. Ini ma apa nih? Ma istifham, ma mausul, apa ma syarat? Nah, itu beda. Alamat terhadap apa saja, ta'maluna, yang kalian kerjakan. Allah tahu semua, Allah menyaksikan. Fayujazikum, fayujazi, maka Allah akan membalas pada kalian semua, alaihi, terhadap ma ta'malun. Ma ta'malun itu apa? Apa saja yang telah kalian kerjakan, pasti dibalas Allah. Kenapa harus kufur? Padahal ahlu kitab itu udah paham bahwa nanti akan datang Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad, dengan membawa kitabnya Al-Quran.
udah dibahas dalam Zabur, Taurat, bahkan dalam Injil. Kenapa kok kalian kufur? Itu. Ayat berikutnya juga sama diulang. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Lima, karena apa? Sebab apa atau karena apa? Tasudduna, kalian menghalang-halangi. Aitu sorrifuna, kalian mengalihkan, menghalau, mengalihkan atau menghalang-halangi an sabilillah, dari jalannya Allah, aidinihi, yaitu dari agamanya Allah. Kenapa kamu menghalang-halangi, menghalau man, ini maf'ul bihnya, man, kepada seseorang. Ini maf'ul bih, objek. Menghalau, menghalang-halangi man, kepada seseorang amana, yang beriman. Emang hatinya hati busuk ya. Lihat orang beriman ya gedek Pak, dihalang-halangi terus. Udah tahu tuh jalan dia menuju masjid, pakai ditutup segala, dikasih duri, ya, macam-macam Pak. Dan orang Yahudi Nasrani ya begitu kelakuannya. Cara dia menghalang-halangi, cara dia menghalau, mengalihkan bitakdzibikum, dengan cara kebohongan kalian, pendustaan kalian an-nabiyya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia tahu persis, tahu bahwa itu benar-benar Muhammad yang menjadi nabi terakhir. Seperti kemarin kita bahas gambaran orang Yahudi Nasrani itu Pak, alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mari kita bahas. Orang Yahudi Nasrani itu mengenal sosok Nabi Muhammad, baik fisik maupun sifatnya, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak sendiri, sebagaimana dia mengenal anak-anaknya sendiri. Kalau orang tua kandung pasti paham, dari jauh juga paham, oh itu anak gua, kelihatan tuh berdirinya rada miring, atau mungkin ada tegap, atau mungkin rada gimana, paham kita Pak. Secara fisik paham, secara karakter sifat ya paham betul, oh watak anak gua mau begini, paham orang tua. Sampai segitunya Pak. Tapi kenapa masih mau mendustakan kebenaran Nabi Muhammad? Lah itulah liciknya orang Nasrani. Wa katama, dan dia menyembunyikan. Orang Yahudi tadi, ahlul kitab, menyembunyikan nikmatnya Allah, nggak mau bersyukur. Tabaguna, justru kalian mencari sebuah jalan, tatlubuna, justru kalian mencari as-sabila, sebuah jalan, iwajan, yang bengkok. Udah ada jalan lempeng, jalan lurus, malah nyari jalan yang bengkok. Ada jalan luas, nyaman, pakai nyari jalan tikus lagi. Kata dia ini jalan pintas, akhirnya buntu, balik lagi. Ini tadi saya pulang dari Rawadenok Pak, 3 kali buntu. Jalan yang biasa saya lewati pertama buntu, karena ada pembangunan rumah tetangga. Muter lagi, begitu muter buntu lagi, ada orang tahlilan, jalannya kepakai, muter lagi. Begitu udah masuk muter, buntu lagi, ada orang hajatan, nikahan. 3 kali buntu.
Artinya kadang-kadang kita udah dikasih jalan enak, nyari yang nggak enak. Dikasih jalan lurus, nyari yang bengkok. Dikasih halal, loh, istri tuh halal, lo kok nyari yang haram? Ada nggak yang begitu? Di luar sana, ini mah nggak ada. Dikasih yang halal malah nyari yang haram. Yang halal malah dianggurin, nggak diapa-apain. Pakai yang halal, jangan nyari yang haram. Itu paham? Pakai yang halal. Kata iwajan ini masdarun, bentuknya masdar. Bimakna ma'ujatan, dengan makna ma'ujah, isim maf'ul, bengkok, dibengkokkan. Ai ma'ilan, ya ma'ilatan, jalan yang condong, nyerong, anil haqqi, dari kebenaran, nyerong dari kebenaran. Udah tahu nih masjid tuh kesini, pakai belok lagi, nggak sampai masjid. Mau kemana? Mau ngaji kemana? Kanjuramah, bablasan sampai ke Setu, jam 12 malam baru pulang. Bablasan namanya nyerong, Pak, dari kebenaran. Wa antum, padahal kalian semua ahlul kitab, syuhada'u, adalah orang-orang yang menyaksikan, ay alimun, orang-orang yang tahu, bi annad dinal mardiyal qawiyya qayyimah, kalian tahu bi annad dina, sesungguhnya agama, al mardiyah, yang diridhoi, al qayyimah, yang lurus dalam kebenaran, huwa, adalah dinul Islam, agama Islam. Padahal dia tahu. Kama fi kitabikum, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab kalian, Zabur, Taurat, Injil, dijelasin semua, Pak, bahwa setiap nabi itu agamanya adalah Islam, tauhid, mengesahkan Allah. Begitu juga Nabi Muhammad, gak ada yang beda. Agama Nabi Muhammad ya agama tauhid, mengesahkan Allah, agamanya Islam, sama seperti nabi-nabi mereka. Tapi kenapa kamu malah menyembunyikan kebenaran, ngalang-ngalangin orang beriman? Kenapa begitu? Itulah hati yang busuk. Wa mallahu, dan tidaklah Allah. Wa mallahu, dan tidaklah Allah, bighafilin, adalah zat yang bakal lupa. Allah nggak mungkin lupa, amma, dari apa saja, ta'maluna, yang kalian kerjakan. Jangan dipikir Allah lupa. Allah lalai kali, Allah lupa, kelewatan, nggak nyiksa gua, ya nggak mungkin, Pak. Jangan pernah berpikir Allah lupa, nggak menyiksa kita. Jangan. Allah nggak mungkin lupa. Tidak mungkin lupa dari apa yang kalian kerjakan, minal kufri, dari kekufuran, wat takdzib, dan pendustaan, kebohongan. Dia pikir lupa, buktinya saya berbuat maksiat sampai sekarang masih sehat-sehat saja, badan sehat, rezeki lancar, umur juga panjang. Lupa Allah, lupa kali? Enggak, Pak. Justru ketika kita berbuat maksiat tiap hari, tapi badan kita tetap diberikan kesehatan, rezeki diberikan keluasan, dan umur tetap dibiarkan panjang, itu yang harus dihati-hati. Kenapa? Itu namanya istidraj. Allah ngambulin kita. Kalau bahasa Jawanya Allah melulu kita. Bahasa Indonesianya Allah membiarkan kita. Tapi itu ibarat bom waktu. Sebagaimana di sini, wa innama yuakhirukum, sesungguhnya Allah mengakhirkan kalian semua, tidak buru-buru disiksa, dibiarkan begitu
Allah sengaja mengakhirkan kalian ila waqtikum, kepada waktu kalian semua. Kalau sudah sampai waktunya, dosa semakin banyak, ibarat bom waktu langsung boom, liyujaziyakum, niscaya Allah akan benar-benar membalas kalian tanpa ampun sedikit pun. Naudzubillahi min. Coba Bapak jawab, ketika ada dua orang berencana melakukan kemaksiatan, maling lah, anggaplah maling. Sudah ditentukan malam ini jam 2 kita bereaksi, siap. Begitu baru bereaksi 10 menit, ternyata A, si Fulan, yang A ketangkep, yang B lolos. Kira-kira yang disayang Allah yang mana? Yang ketangkep apa yang lolos? Kata Mas Sigit yang lolos. Yang lolos lah, selamat. Tapi hakikatnya yang disayang Allah itu yang ketangkep. Ketangkep digebukin tuh yang disayang Allah. Kenapa? Dengan begitu dia kapok, nggak bakal maling lagi. Yang lolos kira-kira maling lagi nggak? Oh, ketagihan malah. Kemarin gua selamat, nah itu kan, nolong lagi lah. Jadi kadang-kadang cara Allah menyayangi kita itu kelihatannya sakit, kelihatannya mengenaskan, tapi itu cara Allah nyalanya. Kalau nggak dibikin ketangkap ya maling terus tiap malam. Makanya ketika Bapak nggak pernah namanya maksiat, tahu-tahu ikut-ikutan gitu, begitu ikut-ikutan ketangkep razia. Disayang. Bapak harusnya alhamdulillah Pak, innalillah. Alhamdulillah ya Allah, kau masukkan aku dalam penjara. Tapi langka orang ngomong begitu tuh susah, kecuali orang yang punya pemahaman hati. Itu Pak. Makanya kalau Bapak nggak pernah namanya chatting sama perempuan lain, sekali kalinya chatting ketahuan istri, alhamdulillah Pak, innalillah. Malah ngamuk istri diomel-omelin. Harusnya alhamdulillah ya Allah, akhirnya ketahuan juga. Biar stop. Kalau nggak ketahuan lanjut. Naudzubillah min. Gitu. Tapi kalau ceramah mah nggak ada begitu, nggak ada. Selamat. Itu Pak cara berpikirnya. Ya. Jangan sampai dibiarkan Allah seperti orang Yahudi Nasrani, ibarat bom waktu, begitu udah meledak, udah nggak bisa lagi, nggak bisa ditolongin lagi, hancur Pak, hancur rumah tangganya, hancur karirnya, hancur kehidupannya. Makanya ketika kita kok baru sekalinya ketangkep, ketahuan, alhamdulillah Allah sayang sama kita, diingetin, ditegur, diperingatkan gitu. Selanjutnya wa nazala, jalan dan telah turun, lamma marra, ketika berjalan, al-Yahudu, yaitu orang Yahudi, berjalan alal Ausi, ketemu dengan kaum Aus. Itu nama kaum Pak, Qabilah Aus, wal Khazraj, dan Qabilah Khazraj, kalau tulis Indonesia, kaum Aus dan kaum Khazraj. Wa ghadahum, itu Yahudi kesel tuh sama kaum Aus, wa ghadha, dan kesel hum kepada kaum Aus dan Khazraj. Yahudi kesel. Kenapa kesel? Ta'allufahum,
karena lemahnya orang Aus dan Khazraj. Fadzakaru, kemudian orang Yahudi itu nyebut-nyebut hum di hadapan kaum Aus dan Khazraj tadi, bima dengan sesuatu, karena yang pernah terjadi bainahum di antara kaum Aus dan Khazraj fil jahiliyati, pada zaman jahiliyah sebelum mereka masuk Islam. Apa yang disebut-sebut orang Yahudi? Minal fitani, adanya sebuah fitnah, banyaknya fitnah. Fatasyajaru, sehingga terjadi ketegangan antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Wakadu, dan hampir-hampir mereka Aus dan Khazraj yaqtatilun, saling membunuh. Ini jeleknya orang Yahudi, Pak. Orang Aus dan Khazraj udah damai, udah bersaudara, pakai dibangkit langit lagi. Dibangkit-bangkit. Kamu dulu sering bermusuhan, bahkan udah mau bunuh-bunuhan, ngapain sekarang rangkul-rangkulan? Tujuannya apa? Memecah belah. Itu kerjaan orang Yahudi dan Nasrani. Kalau ada orang Muslim karakternya seperti itu, wah, itu adalah titisan orang Yahudi dan Nasrani. Udah bagus tuh, udah damai, udah bisa duduk bareng udah bisa. Dibangkit-bangkit, wah, sok akrab, sok dekat, padahal kemarin habis berantem, tonjok-tonjokan. Ngapain ngomong begitu? Kan namanya pengen memecah belah. Jangan, Pak, nggak boleh, dosa besar. Memutuskan silaturahim saudara Muslim kita itu dosa besar, Pak. Bapak ngomong sekecap tapi bikin putus persaudaraan, dosanya itu nggak bisa ditolongin, Pak. Contoh pamannya begini nih, Bapak ngomong ke salah satu perempuan atau istri orang, Pok, kamu sehari dikasih uang belanja berapa sama suamimu? Pamannya dijawab 100.000. Terus Bapak ngomong begini, ya, uang belanja 100.000 mana cukup, Pok, cari suami lain yang lebih kaya. Ngomong gitu doang, Pak. Akhirnya berantem tuh suami istri sampai putus, sampai cerai. Bapak nanggung dosa seumur-umur, nggak bisa ditolongin tuh. Gara-gara omongan yang memprovokasi, memutuskan persaudaraan. Maka kalau ngomong hati-hati tuh. Harusnya begini kan, kalau orang-orang baik, hatinya baik tuh. Alhamdulillah, Po, 100.000 mah banyak. Gitu. Disyukuri dah punya suami begitu. Nah, itu kan enak tuh. Kira-kira tambah akrab atau tambah berantem? Akrab kan, suami istri enak. Jangan suka ngomporin mulu kerjaannya. Bikin orang berantem seneng, tepuk tangan dia. Tuh kan, menang gua, biarin berantem, mati-mati deh. Orang Yahudi itu begitu tuh. Jangan begitu. Makanya kalau bapak ibu dicurhatin temen tentang kasus keluarganya, kewajiban kita mendamaikan. Jangan berpihak kepada salah satu, tapi mendamaikan. Kecuali hal-hal yang serius, nggak bisa ditoleransi. Kita bukan membuat dia terputus, tapi memberikan pertimbangan. Kalau begini nanti begini, kalau begini terserah, keputusan di tangan saudara. Itu jangan malah memprovokasi tanpa ada pertimbangan-pertimbangan. Itu seperti orang Yahudi dan Nasrani. Selanjutnya,
Nah, inilah ayatnya turun tuh. Kira-kira kasus itu namanya asbabun nuzul, Pak. Sesuatu yang melatar belakangi turunnya Al-Qur'an. Nah, ini ayat yang turun kira-kira kasus itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hati-hati. In tuti'u, jika kalian taat ngikutin, taat atau ngikutin farikon, kepada sekelompok minal ladzina utul kitab, dari orang-orang ahlul kitab. Kok ngikutin omongan dia, terprovokasi, yaruddu, maka mereka akan mengembalikan kalian. Yaruddukum, mereka orang ahlul kitab Yahudi akan mengembalikan kalian. Ba'da imanikum, setelah keimanan kalian. Dikembalikan kemana? Kafirin, menjadi orang-orang kafir. Makanya jangan gampang terprovokasi. Kadang-kadang aneh, dinasihatin kiai nggak mempan, dinasihatin jin malah percaya, Pak. Ada banyak. Dinasihatin kiai, ulama nggak percaya. Begitu ada orang kesurupan ngomong tuh percaya. Padahal yang ngomong siapa? Jin. Tadi pagi saya kedatangan tamu. Ustaz, tolongin saya, saya mau mati. Begitu. Saya bilang, siapa yang bilang mau mati? Ini di kepala saya ngomong terus, saya diancam bakal dimatiin. Yang ngomong siapa? Enggak tahu, tapi dia nyebut nama orang, kayaknya orang itu nyantet saya. Pagi-pagi udah begitu. Saya bilang, Pak, Bapak kesini yang nyuruh siapa? Kemauan saya sendiri, Ustaz. Jadi Bapak percaya sama saya? Percaya, Ustaz. Ya sudah, kalau percaya dengerin omongan saya. Bapak ini bukan disantet orang. Gak ada orang yang pengen bunuh Bapak. Kalau toh mau bunuh Bapak, dasarnya apa? Bapak punya harta? Enggak, Ustaz. Punya istri cantik? Enggak. Terus apa yang mau diambil? Saya gituin. Ini Bapak namanya kena penyakit khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Khannas itu, Pak, penyakit yang mengganggu pikiran, hati, dan jiwa. Ini otaknya penuh ngomong sendiri, Pak, nggak bisa dikendalikan. Yang ngomong jin. Hatinya penuh ngomong terus sampai dia nggak bisa tidur siang malam. Itu penyakit khannas. Nah, jin itu tukang fitnah. Dia nyebut nama, kamu bakal dimatiin sama si Halu. Nyebut tetangga, ya berantem kan akhirnya sama tetangganya. Kira-kira percaya sama jin. Nah, itu hati-hati, Pak. Udah ya, bisa buatin air ruqyah, udah sana pulang. Alhamdulillah, begitu minum air ruqyah bisa tidur, Pak. Kata anaknya nih, bisa tidur pules, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sore di WA lagi, Bapak kumat lagi, Ustadz. Kumat gimana? Wah, dia takut mati, nyebut-nyebut tetangga. Ya, fitnah jin muncul lagi. Ya sudah, nanti diruqyah lagi saya. Hati-hati, Pak. Nah, jadi kelakuan Yahudi Nasrani seperti itu, sama memprovokasi mulu. Nah, semoga Allah jaga pikiran kita, kejernihan hati kita, sehingga bisa tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Jangan sampai buta mata hati kita. Selanjutnya, wa kaifa takfurun. Wa kaifa takfurun, dan bagaimana mungkin kalian menjadi kufur. Wa kaifa takfurun, dan bagaimana mungkin kalian menjadi kufur. Ai istifham,
Kaifa di situ adalah kaifa istifham, bentuk pertanyaan, tapi ta'jibun, untuk mengungkapkan keheranan, rasa heran. Wa kaifa takfurun, bagaimana mungkin kalian menjadi kufur? Kan heran itu namanya, Pak. Wa taubihun, sekaligus bahasa untuk merendahkan. Bagaimana mungkin kamu bisa kufur? Wa antum, nah ini sambungannya. Wa antum, padahal kalian semua tutla telah dibacakan. Alaikum, atas kalian semua. Apa yang dibacakan? Ayatullah, ayat-ayatnya Allah. Bagaimana mungkin bisa balik kufur padahal udah diterangin ayat-ayat Allah. Wafikum, dan ada pada kalian, berada di kehidupan kalian, di sekitar kalian, Rasuluh, yaitu utusan Allah. Padahal di situ ada Nabi masih hidup, Nabi Muhammad masih hidup. Bagaimana mungkin kalian kufur? Nabimu masih ada, ayat Quran sudah dibacakan, kok masih kufur tuh bagaimana? Heran, Pak. Oleh karena itu, statement Allah, wa may ya'tasim billah, waman, oleh karena itu, man, siapa saja, ya'tasim, yang berpegang teguh, ayyatamassak, berpegang teguh, wa may ya'tasim, dan barang siapa yang berpegang teguh billahi, dengan Allah melalui ayat-ayatnya, faqad hudiya, sungguh dia akan diberikan petunjuk, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Makanya Bapak Ibu jangan pernah tinggalkan Al-Quran, jangan pernah lalai dari Al-Quran, jangan pernah mengabaikan Al-Quran, jangan. Kalau kita pengen benar-benar mendapatkan jalan yang lurus, bahagia dunia, bahagia akhirat, pegang teguh, pegang yang kuat tuh Al-Quran. Malam dibaca, dipahami, siang diamalkan, begitu terus kerjaannya. Syukur-syukur hafalannya nambah. Insya Allah, hakul yakin, orang itu akan selalu di dalam jalan yang lurus. Seandainya mau nyerong, segera Allah peringatkan. Segera, Pak. Saya sering mendapati teguran Allah. Manusia biasa, Pak, kadang-kadang ya pengen nyerong juga. Ketika kita mau nyerong nih, tahu contoh begini nyerongnya, Pak, tahu-tahu ada WA masuk, nggak kenal nomor siapa, pertanyaannya enak, tutur bahasanya enak, lihat foto profilnya cantik gitu kan, lama-lama kok ngomongannya mulai nyerong nih. Bahasanya begini, bahasa-bahasa kode. Enak kali ya punya suara Ustaz. Nah, coba itu, Pak. Kalau perempuan udah ngomong begitu, kira-kira ngasih kode nggak? Enak kali ya punya suami kayak Ustaz. Upamanya saya langsung masuk, diterima nggak kira-kira? Bisa jadi. Terus saya bilang I love you, kira-kira dibayar ya? Dibalas love you, gitu ya. Itu, Pak, godaannya nanti di situ. Itu biasanya Allah kasih teguran tuh, langsung kontan. Saya rasa ya Allah, nggak jadi ya Allah, enggak ya Allah, enggak. Ini saya hapus nomornya ya Allah, saya hapus, sudah saya blokir. Ya udah, sehat lagi badannya gitu. Itu. Kadang-kadang tuh muncul begitu, malah lebih parah.
Pak Ustadz, saya single parent, saya pengen konsultasi. Silahkan, tapi saya maunya ketemunya di luar Ustadz, begitu katanya. Udah coba itu, kalau masih sedikitnya ditawarin gaspol. Bahaya itu. Saya bilang, saya tanya di luar di mana? Ya di daerah Cinangka ada tempat enak buat ngobrol. Cinangka. Gitu. Gimana kalau di Kanzur Rahmah saja? Saya gituin. Kanzur Rahmah itu di mana Ustaz? Ada dekat rumah saya. Enak, dijamin aman. Kadang-kadang kita ketemu penggoda-penggoda semacam itu, Pak. Kalau kita turutin bablas, Pak, udah nggak inget anak istri itu. Naudzubillah ini. Makanya hati-hati. Nah, terus pegang teguh Al-Quran, pegang, baca, walaupun belum bisa paham, baca terus. Walaupun belum bisa mengamalkan, baca terus. Allah jamin. Faqad hudiya ila siratim mustaqim. Pasti diberikan petunjuk. Ketemu jalan yang lurus, ketemu orang-orang yang baik, ditempatkan di tempat yang baik, ketemu terus. Dilalahnya ketemu, mau kemana kayak ketemunya ya orang-orang baik. Ini contoh umpamanya bapak udah pengen banget bisa ngaji, nanti ketemunya orang-orang yang sama-sama seneng ngaji. Mau ke sini ketemu lagi, ke situ ketemu. Emang Allah pengen menunjukkan kita jalan yang lurus, ketemu Pak. Makanya terus belajar. Ya ayyuhalladzina amanu. Tambah ya, baru jam 9 masih sore. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, ittaqullaha, takutlah kalian kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takut. Maksudnya bagaimana tuh sebenar-benarnya takut? Bi ayyuta'a, yaitu gambarannya ba lit taswir namanya ba. Jadi ba itu ada lit ta'liq, artinya dengan. Ada ba lit taswir untuk menggambarkan sebuah kondisi. Gambarannya bi ayyuta'a, agar Allah ini ditaati. Ditaati itu Allah. Kalau pengen benar-benar takwa, Allah ini selalu ditaati. Fala yu'sa, jangan dimaksiati. Wa yushkara, Allah ini disyukuri. Fala yukfar, jangan dikufuri. Wa yuzkara, Allah ini selalu diingat. Fala yunsa, jangan dilupakan. Nah, itu Pak, makna haqqa tuqatih itu selalu taat sama Allah, selalu bersyukur kepada Allah, dan selalu ingat kepada, itu makna haqqa tuqatih, yang sebenar-benarnya takwa, sebenar-benarnya takut. Ada orang itu taat, semua kewajiban dikerjakan, tapi syukurnya kadang-kadang sering lupa. Ngambek mulu, marah mulu, kalau nggak sesuai dengan harapannya, itu namanya kan nggak syukur Pak. Harapannya mah dimasakin soto umpamanya, ternyata malah istri masak sayur bening gitu kan, ngambek, marah, itu namanya nggak syukur. Padahal ibadahnya rajin, gitu loh Pak. Itu berarti belum haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih itu dia taat, rajin, dia juga pandai bersyukur, dan dia selalu mengingat Allah. 3 itu. Berat apa ringan? Selalu taat, selalu syukur, selalu mengingat Allah.
Berat apa ringan? Berat apa ringan, Bu? Ada ibunya nggak itu? Ada. Berapa biji? 2 biji. Cuman 3 loh, Pak. Tapi ini memang berat. Dan 3 ini nggak boleh dihilangkan. Saya ngambil 2 aja, nggak bisa. Ini satu paket, Pak. Kalau emang pengen haqqatu qoti sampai pada derajat sebenar-benarnya takwa, 3-tiganya harus ada. Selalu taat, pandai bersyukur, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya haqqatu qoti. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa may yaqwa ala hadza. Jadi sahabat juga protes, Pak. Wa may yaqwa, waman siapa, yaqwa yang sanggup, yang kuat, ala hadza seperti ini ya Rasulullah. Sahabat juga merasa berat, Pak. Selalu taat, pandai bersyukur, selalu syukur, dan selalu mengingat Allah. Sama sahabat juga keberatan, sampai nanya, wa may yaqwa ala hadza, siapa yang kuat seperti ini ya Rasulullah. Karena merasa berat, kayaknya berat banget tuh haqqatu qoti. Fanusikha, maka dihapus, Pak. Kalimat haqqatu qoti nih itu dihapus. Biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa firman-Nya? Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Yang tadinya haqqatu qoti, dengan sebenar-benarnya takwa, Allah ganti dengan kalimat fattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, sesuai kemampuan kalian masing-masing. Lebih ringan nggak, Pak? Lebih ringan. Tahajud, orang-orang ada yang setiap malam bangun. Jangan setiap malam dah, 3 malam sekali boleh. Keberatan seminggu sekali dah, boleh. Sebulan sekali, boleh. Setahun sekali, boleh. Baca Quran, jangan tiap hari 1 juz, berat. 1 juz seminggu dah, boleh. 1 juz sebulan, boleh, Pak. Mastata'tum. Bahkan sampai digambarkan, taat terus, gak pernah maksiat, siapa yang bisa? Gak pernah maksiat, siapa yang bisa? Ini dari pagi sampai sekarang, Bapak udah maksiat belum? Ada. Berapa kali masih gitu? Masya Allah, jangankan di jalan, Pak. Kita lagi buka hadis tuh. Ini kitab saya nih, handphone ada tafsir, ada hadis, Pak. Kemarin tadi saya buka hadis, muncul iklan pakai BH doang lagi. Kadang-kadang iklannya nggak bisa di skip, nunggu selesai sendiri baru hilang. Coba Bapak dilihat apa merem? Kadang-kadang begitu, Pak. Ya Allah, lagi pengen buka hadis malah ketemu dosa. Artinya apa? Kalau tadi haqqatu qoti itu nggak boleh maksiat, tapi kalau mastata'tum, yang penting kita udah berjuang, nggak ada niat berbuat maksiat, loh kok tiba-tiba ketemu maksiat. Yang penting apa? Istighfaru, segera beristighfar. Astagfirullah. Kalau astagfirullah tuh merem, yang dipelototin gitu loh, Pak. Mulut Allah astagfirullah, tapi matanya salah juga bohong. Astagfirullah. Merem, Pak. Merem itu apa? Menghilangkan bayangan. Jangan malah astagfirullahaladzim, bocah mana cakep bener itu. Jangan begitu. Nah, itu namanya mastata'tum.
Untuk tidak bermaksiat nggak mungkin bisa, akan dirubah. Yang penting ketika maksiat nggak direncanakan. Dan begitu jatuh dosa buru-buru istighfar, itu tetap diampuni oleh Allah. Namanya fattaqullaha mastata'tum. Nah, ini namanya nasikh mansukh. Jadi di dalam mengkaji Al-Qur'an itu ada pembahasan nasikh mansukh. Ada ayat-ayat yang dihapus Allah dengan ayat yang lain. Ada juga ayat Quran yang dihapus oleh hadis Rasulullah, itu ada. Makanya kalau ada orang belajar Al-Quran kok cuman lewat terjemahan saja, itu bisa jatuh dalam kesalahan, Pak. Kenapa? Karena kalau belajar lewat terjemahan saja itu nggak disertakan, ini dihapus, dinasakh, itu kadang nggak dijelaskan, Pak. Sehingga dipikirnya ayat ini masih berlaku. Begitu sudah dihapus hukumnya, berarti hukumnya sudah nggak berlaku. Ayatnya mah ada, tapi hukumnya sudah tidak berlaku karena digantikan dengan ayat yang lain hukumnya. Dan itu ada banyak ayat-ayat yang dimansuh, dihapus oleh Allah melalui ayat yang lain. Salah satunya ini, haqqa tuqatih, itu dihapus. Fattaqullaha mastata'tum itu adanya di surah At-Taghabun ayat 16. Nah, selanjutnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna, dan janganlah kalian benar-benar mati. Nanti ada nun taukid sakilah. Tunna itu nun taukid sakilah yang menunjukkan arti sebuah penekanan hukum, penekanan bahasa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian benar-benar mati illa kecuali wa antum keadaan kalian muslimun, mati dalam keadaan muslim. Silahkan kalau memang muslim mati silahkan. Ai muwahhidun, muwahhidun orang yang mengesahkan Allah. Artinya apa? Kalau ada orang mati selain mati Islam, itu hukumnya haram. Haram, Pak. Kalau lihat ayat ini, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Lah tiba-tiba ada orang mati tapi kafir. Nah, kematiannya itu haram. Karena haram, maka dia terus mendapatkan siksaan dari Allah. Nah, kalau ada orang muslim taat kok mati, maka kematiannya itu halal. Karena dia matinya halal, begitu masuk alam barzakh mendapatkan nikmat dari Allah. Itu satu. Jadi muslim urusan mati jangan takut, Pak. Jangan takut. Kenapa? Karena dapat ridhonya Allah. Yang kedua, dalam hadis, jangan mati kecuali hutangmu sudah lunas. Oh iya, punya hutang enggak? Punya hutang enggak? Jangan dipikirin. Itu serius, Pak. Jangan mati kecuali hutangmu sudah lunas. Ini serius. Kenapa? Karena ruhul mu'min mu'allakun bidaini. Ruhnya orang mukmin itu masih tergantung dengan hutangnya. Hatta walaupun sehingga walaupun yang mati itu orang syahid sekalipun. Loh, itu sampai dinyatakan begitu loh, Pak. Ini orang gugur di medan juang, syahid, dijamin masuk surga. Tapi kalau masih punya hutang yang belum terselesaikan, ruhnya masih gentayangan, belum bisa masuk surga. Jelas, Pak, betapa seremnya urusan hutang. Jadi jangan gampang-gampang hutang dikit-dikit, hutang jangan. Itu. Punya hutang enggak? Jangan dipikirin, dibayar.
Nah, ya, makanya setiap ada utang pastikan ada klausa, ada nota kesepakatan. Kalau yang berhutang mati maka dianggap bebas. Nah, kalau ada kalimat begitu Pak, itu aman, silahkan kalau mau mati aman. Tapi kalau nggak ada kalimat itu, hati-hati, jangan mati dulu, resiko. Nah ini makanya saya sendiri termasuk orang yang takut masalah begitu. Nah, makanya arisan itu saya nggak pernah ikut, kecuali satu tuh bundanya ikut sama Zuhri itu, adiknya sendiri mah utang-utang mah pantes gitu. Yang lain nggak pernah ikut. Cukup ya? Cukup apa lagi Pak? Cukup. Cukup, ini makna sudah cukup. Itu nanti bab berikutnya udah beda lagi pembahasannya. Jadi semoga kita semua, keluarga kita, anak cucu kita, Allah teguhkan iman Islam. Dan ketika nanti dalam keadaan husnul khotimah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa rahmah. Allahumma zakirna wa'allimna minhu ma waj'alhu lana Salatullahi wassalam ala man Salatullahi wassalam Uhiyal Qur'an wa ahli wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Qur'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.